Hadirin boleh ngumpet ke ruang tamu, boleh hadirin ngumpet ke kamar, bahkan hadirin silahkan ngumpet dari orang rumah ke kamar mandi. Tapi Allah, ketika Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, nah ini sesuai dengan pembahasan kita tentang qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyam artinya menegakkan malam, beda dengan tahajud. Kalau tahajud hajada, berarti tidur dulu. Tapi kalau qiyamul lail mulai seperti ini nih, tarawih, witir. Makanya di bulan Ramadan benar disampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Landasannya adalah iman. Kemudian yang kedua apa ini? Yang kedua adalah innallaha bizati sudur. Alimun bizati sudur. Allah mengetahui hati kita. Tadi kan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekarang Allah mengetahui hati kita. Ketika tangan kita bertanggung jawab, sujud nggak nih? Ketika kaki kita melangkah ke masjid lagi, mungkin orang bisa melihat. Tapi kalau hati mungkin kita tertipu. Tapi Allah sekali lagi tidak bisa. Makanya kenapa Allah menginginkan ada malam-malam untuk kita? Ketika seorang hamba datang, ya Allah, ingin rasanya saya mendapatkan Lailatul Qadar. Ini enggak? Ini kita semua. Tahun depan belum tentu kita bisa punya itu. Silahkan hadirin gagah-gagahan di dunia, silahkan. Kuat-kuatan hadirin silahkan. Tapi kalau Allah cuma kasih batu dari ginjal kita, sakit nggak apapun, ayo dah. Gagah-gagahan kuat-kuatan kita. Tapi bisa. Itu Allah baru ngasih sepele begitu tuh dunia. Apa yang terjadi? Kata Allah, wahai hamba-Ku, aku rindu dengan kamu. Bangunlah malam. Sediakan tempat untuk merenung antar komunikasi engkau dan aku. Karena dunia ini hadirin tidak datang seperti apa yang kadang kita ingin harapkan. Kadang-kadang kita tersesat dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, terluka dalam cobaan hidup. Makanya hati-hati hidup. Air tak selamanya jernih, begitu juga kita punya lisan. Kita nasihati orang silahkan, tapi belum tentu hatinya terima dengan ucapan kita. Kapas tak selamanya putih, begitu juga hati kita. Bulan Ramadan kenapa dikatakan bulan rahmat? Kenapa dikatakan bulan suci? Karena bulan ini adalah benteng kita untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan ketika kita jalan di suatu tempat, naik motor atau naik mobil berkendaraan, mau ngeserempet, biasanya bulan-bulan yang lain marah. Tapi kalau bulan Ramadan, sabar, Ramadan hari puasa takut makan. Benteng tuh bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan, maaf lahir batin, kerja silakan, cari nafkah kewajiban. Tapi puasa di bulan Ramadan itu keutamaan kita. Mau bulan mana lagi Pak? Dalam 12 bulan Allah kasih penawar. Wahai hamba, aku hadirkan 12 bulan, tapi 1 bulan aku hadirkan untuk penawar daripada racun-racun bulannya. Wa qad aflaha man zakka. Di bulan tempat kita mensucikan jiwa ini. Kalau hari ini kita bisa 1 bulan full penuh, maka di bulan nanti 1 Syawal kita orang yang paling menang, paling bahagia. Berarti kuncinya apa tuh? Bulan Ramadan ketika kita melihat 2 ayat tadi esensialnya,
berarti tandanya kita harus bersyukur. Hari ini kita bersyukur punya rumah, tahun depan Allah tambah rumah kita. Hari ini kita bersyukur dengan motor kita, walaupun motor kita ya begitu depan, tapi kita bersyukur tahun depan bukan motor lagi, mungkin mobil. Bahkan hari ini ketika kita bersyukur dengan istri kita, maka akan Allah tambah. Tambah apa? Bukan tambah istri, itu nggak ibu-ibu nih. Hari itu kan. Ketika kita bersyukur dengan istri kita, maka akan Allah tambah apa? Cinta, kasih dan sayang. Indah Pak Islam. Ustaz, saya lihat orang itu gak pernah baca Quran. Apa yang terjadi? Hadirin, khairul amali atwahu wa inqona. Kalau hadirin hari ini mampu membaca ayat Al-Quran, silakan baca Al-Quran. Kalau hadirin mengatakan, Ustaz, kayaknya kurang mampu saya baca Quran, boleh zikir dulu. Silakan kerjakan di sini. Ada yang mengatakan, Ustaz, zikir susah, Ustaz. Baca Quran bagaimana, Ustaz? Masih kok. Tapi saya orang berlebih punya uang, Ustaz. Makmurkan musola dan masjid, bangun tuh yang namanya buka bersama. Perbedaan kalau kita lihat sisi positifnya dapat Islam. Berarti apa? Niat dan apa yang kita kerjakan itu Allah tahu. Makanya ketika kita sudah mendirikan kemuliaan hati kita bersihkan daripada kejengilan kepada orang lain, sikap perbuatan kita baik dengan orang lain, insya Allah yang namanya Lailatul Qadar akan berada untuk pada diri kita. Dan yang terakhir hadirin, ketika malaikat mengatakan ini karena kita sudah fase akhir, malaikat mengatakan wa ahli man syi'ta fa innaka mafariqah. Ya Rasulullah, cintai siapa yang kau cintai. Ya Rasulullah, sukai siapa yang kau sukai. Kasihi siapa yang kau kasihi. Sayangi siapa yang kau sayangi. Tapi ingat hadirin, suatu hari nanti kita akan berpisah dengan hari ini kita sebagai anak. Hari ini pula kita jadi orang tua. Tapi suatu hari nanti kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kadang kita khawatirkan hidupnya ke depan. Apalagi yang sekarang kita posisinya bisa terdepan, kita sudah menjadi orang yang tua. Tahun depan Ramadan masih ketemu atau tidak sama kita. Inilah hadirin semangat di hari-hari akhir daripada bulan Ramadan. Tingkatkan kualitas, yakinkan bahwasanya Lailatul Qadar akan berada dengan kita. Ada satu dialog yang membuat kadang semangat buat batinnya kita. Karena ketika kita menghadirkan diri kita kepada Allah, Allah bukan mau jabatan kita, bukan. Allah bukan mau dengan harta kita, bukan. Tapi Allah hanya mau dengan apa? Ketakwaan kita. Ditanya Nabi Muhammad tadi, ya Rasulullah, ini sebenarnya malaikat yang turun ke muka bumi ini berapa banyak nih? Singkat cerita Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabat, coba lihat batu-batu kerikil yang ada di pandangan kamu ini jumlahnya berapa? Ditanya Nabi Muhammad, apa jawabnya sahabat? Ya Rasulullah, banyak ya Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi Muhammad, wahai sahabat, ini baru yang kau lihat, kira-kira nih batu kerikil yang terhampar di dunia ini berapa banyak jumlahnya? Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, yang kami pandang lagi kami belum tentu sanggup menghitung segitu banyaknya, apalagi yang terhampar di dunia. Apa kata Nabi? Ketahuilah wahai sahabat,
Malaikat yang turun ke muka bumi ketika itu lebih banyak daripada batu kerikil yang terhampar di bumi. Apa nih permasalahannya? Sampai kadang-kadang kita sebagai hamba susah banget dapat dari permasalahannya satu. Kita mau buka pintu ketakwaan apa enggak? Kadang kita pakai peci, pakai imamah, pakai koko, dan sebagainya rapi datang ke masjid, ngelihat ada orang nggak sholat tarawih, kita bilang apa? Ya, cari makan tuh, mau buku itu takut kita, kan hati-hati, bisa kita. Makanya air tak selamanya jernih, begitu juga dengan usaha. Kita tuh hanya cuma boleh di mana? Kalau ada orang yang puasa, kita lihat doa, ya Allah, mudah-mudahan orang ini dikasih hidayah. Sesuatu indah. Tempatnya bukan mengumpul, tapi memeluk merangkul. Mudah-mudahan hadirin, ketika bulan Ramadan ini kita masih diberikan nafas untuk beribadah, minta sama Allah hadirin. Karena bagaimanapun kematian tidak dilihat dari umur jumlahnya, kematian tidak dilihat daripada abjad huruf pertama dan akhir nama kita, tapi kematian sebagai sesuatu hal yang Allah berikan. Salah satunya adalah daripada ciri-ciri yang lain. Oleh karenanya, ketika kita sudah di puncak daripada bulan Ramadan, mari hadirin, jangan hanya ajak keluarga kita kumpul buka bersama, jangan ajak anak, cucu, mertua, menantu kita untuk apa? Jangan karena bagaimanapun suatu hari nanti masjid ini adalah tempat kita terakhir, bukan hanya disolatkan. Jadi oleh karenanya hadirin, ketika tadi hidup sesuka kita, tapi kita ingat dengan kematian kita. Ketika kita cinta, mencintai, sayang, kasih, tapi kita akan berpisah dengannya. Mulai hari ini hadir, lihat setiap gerak-gerik tubuh daripada orang tua kita. Lihat tempat anak kita, karena anak kita investasi kita. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini di tahun 2024 bisa menjadikan akar daripada keimanan untuk bertahun-tahun selanjutnya. Dan para hadirin, doakan untuk para semua jamaah, para ustadz baik dimanapun maupun di masjid ini, untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa membimbing kita di dalam sholat tarawih dan qiyamul lail. Mari untuk itu, sebelum kita sudahi, paling indah adalah kita berdoa. Mudah-mudahan hadirin bisa hafal doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan, karena apa? Kenapa doa ini dikatakan afu bukan maghfirah? Karena maghfirah itu dalam tafsir artinya ketika kita berdosa kalau dipikir masih ada bekasnya. Tapi kalau afu dihapus, nggak ada bekasnya. Ketika kita tahu lalu mungkin khilaf akan dosa kita, hari ini kita tuntaskan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah ridho. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabil khusus kepada jemaah, Allahumma ilhamna wa barik bi sunnati wa iswa'us min basyari wa syurrum subhanallah wa swara mujara ketigas wa kullu fi waswasa aidi fi klasin wa yuqadi alfi wa hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia. Ya Allah, ketika kami nanti wafat, muliakan kami di sisimu untuk mendapatkan surga. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ketika kami hidup tidak tahu arah ke depan seperti apa, ya Allah, lindungilah kami dari segala fitnah dan bala musibah yang ada di dunia ini. Ya Allah, kami cinta dengan ibu kami yang melahirkan. Kami bangga dengan ayah kami yang memberikan nafkah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, lindungilah orang-orang tua kami yang kami sayangi, cintai, kasihi, ya Allah. Sampai nanti di hari bulan 1 Syawal, ya Allah, untuk kami bisa meminta maaf kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, apabila orang tua kami memang hari ini sudah tiada, kami rindu, ya Allah. Ketika kami mempunyai luka dalam cobaan hidup, kami rindu dengan nasihat-nasihat ibu kami, ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadahnya, ya Allah, karena kami saksi daripada anaknya yang hidup kami adalah orang yang baik. Ayah kami adalah orang yang baik. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan penerima segala kesalahan hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.